Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Dr. Yanti Yulianti di kuliah Biofisika khusus untuk prodi Biologi Terapan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mata ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas gelombang untuk pendengaran. Sekarang kita akan membahas cara kerja mata yang biasanya dihubungkan dengan optik dalam fisika. Baik, mata adalah sebuah indera yang sangat luar biasa ya. Cara kerjanya itu mirip seperti kamera, tapi kamera ini yang super canggih gitu ya. Jadi dibandingkan kamera yang manapun itu tidak ada tandingannya. Jadi seperti dalam kamera, jadi kalau Anda punya kamera itu kamera digital, jadi itu selalu ada lensa, lalu ada bukaan itu namanya aperture ya. Lalu biasanya ada speed itu adalah kecepatan kamera menangkap cahaya. Jadi semakin cepat dia semakin sedikit cahaya yang bisa masuk. Lalu ada ISO biasanya tingkat sensitivitas sensor dalam lensa untuk menangkap cahaya. Semakin besar itu ISO-nya biasanya semakin sensitif. Ya, tetapi biasanya kalau sensitivitasnya terlalu besar atau terlalu besar, itu biasanya hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi pikselnya agak-agak pecah gitu. Nah, jadi biasanya kalau dalam kamera itu kalau Anda mengambil gambar, ISO-nya biasanya diatur itu adalah tidak biasanya 100 ya 200 gitu ya masih bisa. Nah, jadi di atas 1000 itu udah jelek. Nah, jadi di sini di dalam mata ini juga sama nih persis, tetapi ini sudah sangat canggih. Dia mata itu bisa mendeteksi range warna yang sangat detail gitu ya, yang sangat super sensitif dengan ISO-nya. Lalu pupil ini adalah aperture dalam kamera, itu bisa membuka menutup itu secara otomatis. Jadi kalau mata kita misalkan cahayanya sangat terang, otomatis mata kita menyipit, mengecil pupilnya supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Jadi silau gitu ya kalau terlalu banyak. Lalu lalu di sini ada lensa ya. Jadi lensa di sini ada lensa, nanti ini adalah yang menangkap cahaya supaya bisa masuk ke retina. Retina di sini adalah hubungannya dengan ISO tadi ya yang saya katakan. Nah, di sini ini adalah yang mendeteksi, lalu nanti setelah di retina masuk cahaya lalu disampaikan ke otak untuk bisa sebagai indera penglihatan. Mungkin Anda pernah belajar tentang lensa. Jadi lensa itu adalah gunanya untuk membelokkan cahaya. Jadi ada lensa cekung, ada lensa cembung. Ya, jadi di dalam mata ini adanya lensa cembung ya. Jadi di sini ada lensa. Ini sebenarnya beberapa lapis. Di sini ada kornea juga. Lalu di sini ada lensa. Lalu di sini ada lapis-lapis yang lain sebenarnya. Nah, tapi jadi nanti cahaya akan masuk lalu dibelokkan oleh lensa ini ya, lensanya berbentuk cembung lalu nanti masuk ke retina ya. Jadi ini adalah gunanya lensa. Jadi lensa kita ini yang normal itu biasanya jarak 30 cm itu yang normal penglihatan misalkan untuk membaca ya. Jadi betul fokus pada daerah pada 30 cm. Makanya harus membaca itu 30 cm. Nah, orang-orang yang seperti saya yang sudah tua itu karena usia gitu ya, lensanya itu sudah mulai menurun kualitasnya gitu. Nah, sehingga proses dari pembelokan cahaya sedikit terganggu gitu, sehingga saya harus pakai kacamata untuk membentuk lensanya tuh seperti awal ya. Jadi lensa dan korneanya itu nanti pas gambarnya di retina, jadi fokus. Jadi kalau misalkan saya tidak pakai kacamata itu biasanya buram ya, jadi tidak kelihatan fokus. Jadi nanti cahayanya gambarnya itu berada di depan gitu ya. Kalau nanti kita lihat nanti secara jelasnya ya. Oke, ini adalah gambar lebih detail tentang bagaimana mata bisa melihat sesuatu. Jadi di sini ada kornea, di sini ada lensa ya, di sini ada retina. Jadi retina adalah yang menangkap hasil dari pembelokan dari lensa ini ya. Jadi ini harus sangat tepat, harus sangat presisi supaya Anda bisa melihat secara jelas. Nah, ini dalam kamera tuh ada namanya fokus ya.
Jadi ada kamera yang autofocus, jadi begitu ditempatkan sebuah objek, nanti kamera akan mengatur jarak dari ini lensa ke lensa ke ISO-nya. Jadi gimana mata ini kan jaraknya tidak berubah. Nah, sehingga caranya adalah mengatur fokalnya. Jadi fokalnya diubah oleh mata kita sehingga mau jarak berapapun dicoba untuk fokus ya. Jadi yang normal itu bisa tadi saya katakan 25 sampai 30 cm yang untuk bisa sangat fokus ya. Jadi di sini tepat berada di retina. Jadi ini adalah secara singkat ya. Ini ada sinar 1, sinar 2, sinar 3, sinar 4. Ini kita akan melihat pohon ya dari sini ke sini sampai bawah. Jadi sinar 1 ya, lalu dibelokkan ke sini ya. Sinar 2 dibelokkan ke sini, sinar 3 dan seterusnya. Ya, nanti akan tepat berada di ujung-ujung retina dengan keadaan ini gambarnya menjadi terbalik. Jadi ini aslinya, ini yang dilihat oleh mata kita. Ya, ini menggunakan prinsip menggunakan lensa cembung ya. Jadi yang lurus, kalau lurus begini ya. Nah, ini ada beberapa kali, sebenarnya ini beberapa kali ya kalau dibelokkan di dalam mata. Ini bukan hanya sekali oleh lensa, di sini oleh pakai retina, di sini ada lapisan juga. Lalu di sini lensa. Jadi beberapa kali dibelokkan sini, ke sini, ke sini. Ya, sampai di sini. Ini juga ini ya, lalu ke kornea, lalu dibelokkan, lalu di sini lagi, lalu ke lensa dibelokkan. Ya, dan seterusnya ya. Ini adalah cara kerja dari mata. Gambar berikutnya adalah menunjukkan bagaimana mata bekerja pada saat melihat yang jauh, ini benda jauh dan ini benda dekat. Jadi tadi sudah saya katakan ya, kalau seperti saya, mata saya ini adalah mata yang sudah positif, itu artinya itu otot-otot di dalam mata saya sudah mengendur ya. Jadi sudah mulai tua gitu ya. Jadi pada saat mata melihat sesuatu, itu otot-otot bekerja untuk supaya mengatur fokus mata pada saat melihat sebuah benda itu sangat fokus. Ya, jadi ototnya mengencang gitu, menyesuaikan dengan mata, lalu mengatur lensa ini ya supaya bisa fokus. Nah, pada saat melihat jauh, ini di sini ya. Pada saat melihat jauh itu ototnya itu rileks. Jadi Anda lihat di sini ukurannya, ukuran lensanya. Ini kecil, ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi dia sangat rileks, sangat tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja apapun ya. Sehingga kalau mata Anda ini mau awet gitu ya, tidak cepat positif, itu ya harus banyak rileks. Jadi harus banyak melihat yang jauh, melihat pemandangan, melihat yang hijau-hijau, melihat laut gitu ya. Nah, itu supaya rileks matanya. Nah, jadi kalau Anda ya mungkin kalau sering membaca, sering melihat yang dekat gitu ya, itu otot-otot akan sering bekerja sehingga akan lebih cepat mengalami mata positif. Jadi kalau ini yang bawah ini kalau melihat yang dekat ya. Jadi D-nya very large atau sangat jauh. Ini D1 2 cm. Nah, ini jarak dari sini ke sini ini adalah tidak berubah. Sehingga yang harus diatur adalah lensanya ini. Ya, jadi bagaimana ini otot-ototnya ini supaya mengatur lensa ini menjadi lebih tebal. Jadi fokalnya diubah supaya bisa melihat lebih dekat. Nah, jadi kalau ini sangat rileks, ini aslinya gitu ya, tidak melakukan apa-apa ya. Sehingga mata pada saat melihat jauh. Kalau melihat dekat, ini menebal, di sini very small, sangat dekat. Sedangkan ini masih tetap gitu ya. Ini dayanya yang harus kekuatannya harus ini sangat kecil atau bahkan sama sekali tidak memberikan kekuatan. Lalu di sini ini harus sangat besar. Sekarang kita lihat ya, ada beberapa istilah di sini. Ada D0, ada boleh D0, DO ya. Ini boleh kita sebut DO saja, DO, atau ini di sini DI. Di sini DI ini tidak pernah berubah ya, mata kita tidak bisa membesar dan mengecil. Ini DI selalu tetap 2 cm gitu ya. Jadi yang berubah adalah DO. Di sini kadang kita melihat jauh, kadang kita melihat dekat gitu ya. Nah, di sini lalu ada P. Di sini P ini adalah daya ya, P.
Nah, lalu kita lihat di sini P adalah super F. F ini adalah focal length atau focal ya. Nah, di sini masing-masing ini karakteristik dari lensa kita, lensa mata kita. Nah, lalu di sini P adalah seper DO ditambah seper DI. Ya, lalu ada HI. HI itu adalah tadi tinggi dari yang kita lihat. Di sini ada benda, di sini ada tingkat ada HI ya. Ini HI, di sini HO. Ya. Jadi ini HI dibanding HO adalah minus DI per DO. Kenapa minus? Karena di sini ini bentuknya ini jadi terbalik ya. Ini terbalik. Anda ingat kalau lensa cembung itu akan menghasilkan gambar yang terbalik dari yang aslinya ya. Menuju ke observasi. Nah, ini untuk membuktikan tentang tadi cara kerja mata ya. Tadi sudah saya katakan cara kerja mata itu seperti lensa, seperti kamera. Nah, sekarang Anda punya kucing di rumah, misalkan Anda punya kucing, warna matanya itu ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru ya, ada yang merah, itu macam-macam ya warnanya. Itu warna mata ya. Lalu ada di tengahnya yang hitam, sama seperti mata kita, itu selalu memang semua di tengahnya adalah hitam. Itu namanya pupil. Pupil itu tadi pupil itu adalah fungsinya untuk pembukaan atau aperture ya. Jadi jika ada cahaya yang sangat terang ya, itu pupil akan mengecil ya. Atau pada saat biasanya sangat fokus itu ya, biasanya pupilnya mengecil. Lalu jika pada keadaan gelap itu akan pupilnya membesar. Nah, Anda coba perhatikan betul atau tidak pernyataan itu ya di mata kucing. Mata kucing karena sangat terlihat jelas biasanya ya kucing itu. Nah, jadi Anda perhatikan di situ. Lalu apakah betul ada pembesaran, ada pengecilan pada saat mata melihat yang terang dan yang gelap. Jadi biasanya memang kita secara otomatis pada saat kita melihat terang itu memicingkan mata. Tapi kan Anda nggak pernah memperhatikan tuh bentuk pupilnya seperti apa. Nah, kucing biasanya sangat terlihat jelas. Nah, lalu kenapa kucing bisa melihat malam? Pada saat malam. Nah, itu perbedaan mata kita dengan mata kucing. Itu ada lensa khusus tambahan ya untuk merefleksikan cahaya yang masuk ke mata pada saat malam. Jadi pada saat malam itu akan ada refleksi ke sehingga itu kalau malam itu kan mata harimau, mata kucing itu biasanya kelihatan seperti center. Nah, itu karena itu ada refleksi dari matanya sehingga walaupun cahaya sangat sedikit itu masih bisa melihat. Jadi itu tidak berfungsi pada saat siang, tapi kalau pada saat malam itu refleksi itu difungsikan sehingga walaupun sedikit diperkuat gitu, direfleksikan sehingga ditangkap oleh retina, masih bisa melihat sesuatu di malam hari ya. Adalah contoh soal nih bagaimana mata kita hebatnya melihat sesuatu. Jadi contoh misalkan kita berapa besar ukuran rambut manusia yang ukurannya adalah H0 atau HO 1,2 kali 10 pangkat minus 2 cm pada jarak 50 cm. Jadi di sini HI sama dengan minus HO kali DI per DO ya. Jadi dari rumus yang sebelumnya ya. Hasilnya adalah minus 4 kali 10 pangkat minus 4 cm. Kecil sekali ya ukuran rambut manusia yang bisa dilihat. Nah, bagaimana ini bisa terlihat? Itu bergantung pada kemampuan mata kita. Jadi mata kita yang memang sudah canggih itu kalau ada suatu saat memang ada yang bawaannya memang tidak bagus, ada yang memang sudah tua gitu ya. Jadi itu beda-beda sehingga ini dan berhubungan dengan ini kenapa bisa 10 pangkat minus 4 cm bisa terlihat karena itu berhubungan dengan panjang gelombang cahaya, lalu berhubungan dengan bagaimana mentransfer hasil dari yang kita lihat ke otak kita. Jadi otak kita bagaimana memproses ukuran-ukuran yang kecil itu juga itu bergantung kepada kemampuan tiap orang ya. Selanjutnya adalah koreksi mata. Jadi ini ada mata yang tidak normal ya. Jadi ada miopia dan hyperopia. Jadi miopia ini adalah mata minus, hyperopia ini adalah mata yang plus ya. Jadi kalau saya termasuk yang plus, yang ya ada anak saya itu dia pakai minus ya. Jadi kalau yang minus itu lensa terlalu kuat sehingga ya ini terlalu tebal. Biasanya Anda bisa melihat ya
teman-teman Anda yang punya mata minus itu cenderung lensanya lebih tebal, jadi lebih menonjol matanya. Anda bisa perhatikan ya. Ini lensanya sangat kuat, dia sangat tebal lensanya. Jadi sehingga jatuhnya bayangan itu berada di depan, bukan pada retina kan di sini ya. Ini berada di depan. Ya, sehingga pada saat melihat jauh, ya, ini Anda melihat jauh, pada saat melihat jauh itu bayangan ada di depan sehingga tidak fokus. Ya, jadi anak saya tuh tidak bisa melihat tuh jarak-jarak yang agak jauh sedikit aja sudah tidak bisa melihat karena dia negatif ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bayangan berada di depan, seharusnya ada di sini. Ya, lalu sedangkan kalau yang hyperopia atau yang positif itu kebalikannya. Ya, ini dikarenakan lensa terlalu lemah ya. Jadi atau di sini ada dua macam ya. Di sini atau mata terlalu lonjong, ini atau mata terlalu kecil. Ya, jadi ini terlalu lonjong, ini terlalu kecil ya. Jadi bisa dua caranya ini karena lensa ya. Jadi untuk yang biasanya kalau yang negatif itu biasanya bawaan ya. Bawaan itu karena genetik ya, mungkin di sini matanya adalah terlalu lonjong. Ya, sehingga jarak dari sini ke sini ini jatuhnya ada di depan ya. Lalu di sini kalau yang hyperopia itu adalah bayangannya berada di belakang ya, di sini. Ya, jadi pada saat melihat dekat ini bayangannya ada di sini sehingga ini menjadi blur, jadi nggak pas ada di sini ya. Itu bedanya yang mata yang negatif dengan mata yang positif, disebabkan oleh mata kita yang memang bawaannya biasanya ada yang genetik ya. Ini yang terlalu lonjong itu ya, yang biasanya Anda bisa perhatikan tuh mata-mata yang negatif itu biasanya agak lebih lonjong gitu matanya gitu ya, lebih tebal. Lalu di sini yang ini yang terlalu pendek ya. Bagaimana mengkoreksi mata menggunakan kacamata? Ini adalah contoh mata minus yang diberi kacamata. Jadi kacamata minus itu ya lensanya adalah lensa cekung. Ya, beda dengan kalau yang positif itu lensa cembung. Sehingga kalau saya pakai kacamata itu namanya progresif. Progresif itu yang bagian atas itu biasanya untuk lensa yang cekung. Kalau misalkan saya masih punya minus, yang tengah itu yang normal, yang bawah itu yang cembung. Sehingga itu beda-beda fokalnya ya. Jadi ini yang khusus yang satu lensa itu seperti anak saya itu karena dia negatif semua itu satu lensa ya. Jadi ini adalah lensanya cekung. Caranya adalah ini pada saat melihat jauh ya. Ini seperti ini tadi saya katakan pada saat melihat jauh ya, di sini masuk ke sini lalu ini bendanya ke sini ya. Jadi nanti benda diperbaiki oleh lensa. Jadi kalau ini mata berada di depan ya, yang aslinya, lalu setelah diberi lensa di sini ada cahaya di sini masuk ke sini lalu akan tepat berada di sini ya, dibelokkan oleh lensa. Jadi pada saat awal kalau tidak pakai lensa nih jatuhnya di sini gitu ya. Kalau pakai lensa ini jatuhnya yang di sebelah sini, yang ini cahayanya lalu dibelokkan lalu pas ada di sini. Jadi mengkoreksi jatuhnya bayangan ada di mata tepat berada di retina. Jadi menggunakan lensa yang seperti ini pada saat melihat jauh. Sekarang kebalikannya dari yang sebelumnya, tadi mata negatif, sekarang mata positif. Mata positif menggunakan lensanya lensa cembung seperti ini ya. Jadi lensanya ini double cembung ya, depan belakang. Nah, jadi ini biasanya mata-mata kacamata orang tua gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi semuanya kelihatan besar. Jadi yang kecil-kecil, yang dekat-dekat biasanya itu kelihatan besar semua. Nah, biasanya lensa cembungnya itu biasanya ditaruh di bawah. Sehingga kalau Anda lihat tuh orang-orang tua kalau membaca itu agak-agak di keataskan matanya wajahnya lalu melihatnya yang di bagian bawah. Jadi biasanya lensanya ditaruh di bagian bawah ya, fokalnya. Nah, jadi caranya ada seperti ini. Tadi kan ini kan bayangannya ada di belakang tuh, di belakang sini, di belakang retina agak lebih jauh kan, harusnya ada di tengah di sini ya. Yang ini yang aslinya, yang kalau yang normal ya, yang kasih garis-garis ini yang mata positif ya. Lalu kita beri lensa di sini, misalkan ada objek yang dekat nih ya.
objek yang dekat sekali kalau kalau saya biasa membaca gitu ya nggak kelihatan, atau yang hurufnya kecil-kecil sekali gitu ya, itu udah nggak kelihatan lagi, sudah buram. Nah, jadi sekarang objek yang dekat itu akan lebih difokuskan sehingga kembali ya muncul di tengah-tengah di sini ya. Tadi apa yang aslinya kan di sini kan, ini kan pindah, nah lalu difokuskan oleh lensa sehingga jatuh tepat ada di retina di sini ya. Nah, jadi itu kebalikan dari yang negatif, yang ini yang positif, karena lensanya terlalu tipis gitu, tidak bisa menebal lagi karena memang otot-otot di dalam mata yang sudah tua biasanya ototnya sudah mengendur ya, sudah tidak kuat lagi sekencang lagi kalau masih muda ya. Sekarang latihan soal nih, jadi latihan soal, siapa tahu ini keluar nih minggu depan di UTS ya. Jadi misalkan Anda ini matanya positif nih, seperti saya datang ke optik ya. Jadi pada 30 cm itu saya udah nggak kelihatan jelas, remang-remang gitu ya, nah jadi pengennya dia ngelihat jelas itu pada jarak 1 meter kan, berarti positif gitu ya. Nah, itu harus pakai kacamata dengan ukuran lensa berapa, positif berapa. Nah, jadi itu kekuatan lensa itu namanya ya, jadi kalau yang lensa negatif itu negatif berapa, kalau yang positif berapa. Jadi itu ada tentukan ya, jadi jarak yang normal itu berapa, jadi jaraknya maksimum berapa. Misalkan yang positif itu biasanya saya kelihatan jelas itu pada jarak yang betul-betul jelas itu misalkan 20 cm. Saya ingin melihat jarak yang 10 cm itu bisa fokus gitu ya. Nah, itu saya harus pakai kacamata ukuran berapa. Ya biasanya optik sudah bisa menentukan ya, itu menggunakan alat ya, itu minus berapa supaya bisa jelas. Baik, itu bahan kuliah kita hari ini. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda baca ya, bahannya sudah saya berikan. Cari informasi yang lebih dalam dari bahan-bahan tersebut ya. Jadi bangun rasa curiosity Anda atau keingintahuan Anda terhadap sesuatu sehingga lebih dalam lagi. Jadi saya hanya berikan rambu-rambunya, selanjutnya Anda bisa menggali lebih dalam dari yang saya berikan ya. Minggu depan kita UTS ya, dipersiapkan semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.